Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Elfrosini dari kelas 2021E NPM 2110324 program studi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kasus atau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Kampung Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Sebelum saya membahas kasusnya teman-teman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM merujuk pada tindakan yang melanggar hak-hak dasar individu yang diakui secara universal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk aparat negara, baik secara sengaja maupun tidak, yang mengurangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh hukum. Oke teman-teman, itu tadi merupakan sekedar pengantar mengenai apa sih pengertian pelanggaran HAM. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan salah satu kasus atau peristiwa pelanggaran HAM. Pada Hari Raya Natal 25 Desember 2024 telah terjadi kasus bagi salah seorang warga di Kampung Rembong, Desa Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pria atas nama Adam Dagung, umur 57 tahun di Kampung Rembong, Desa Dimpong, menjadi korban pembacokan oleh warga lainnya di wilayah itu. Kasus atau peristiwa itu bermula ketika Adam Dagung hendak pergi menyambung air yang dialiri selang di rumahnya. Tiba-tiba si korban dianiaya oleh dua pelaku menggunakan senjata tajam sehingga korban mengalami luka robek di bahu kiri dan di muka. Menurut saya, kasus ini termasuk pelanggaran hak hidup. Pembunuhan di masyarakat kebanyakan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan tindak kejahatan lainnya. Seriusnya pembunuhan ini umumnya dilihat dari sangat besarnya dampak yang ditimbulkan, yaitu pertama, hilangnya nyawa orang. Padahal hak hidup merupakan hak asasi manusia. Dampak yang kedua, hilangnya sumber penghasilan keluarga korban, bila ternyata korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya. Yang ketiga, berupa dampak psikologis yang sangat traumatis yang akan dialami oleh anak-anak korban, terutama dalam kasus pembunuhan dalam keluarga. Dampak berikutnya adalah timbulnya panik dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Aspek hukum nasional. Aspek hukum nasional tentang pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu yang pertama, Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua, Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama selama 20 tahun. Ketiga, Pasal 341 KUHP mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Analisis dan pendapat mengenai solusi atas masalah pembunuhan. Masalah pembunuhan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional untuk penanganannya. Berbagai analisis menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi masalah ini tidak hanya terfokus pada penegakan hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, pendidikan, dan pencegahan. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri telah menunjukkan komitmen untuk menangani kasus pembunuhan dengan lebih tegas. Yang kedua, pendekatan holistik dan pencegahan.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga mengadopsi pendekatan holistik untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Ini termasuk program-program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini sangat penting karena banyak kasus pembunuhan berakar dari konflik pribadi atau masalah sosial yang lebih luas. Yang ketiga, edukasi masyarakat. Edukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dan pentingnya penyelesaian konflik secara damai adalah langkah preventif yang krusial. Penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pembunuhan bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah dapat membantu mengurangi frekuensi tindak pidana ini. Cara mencegah peristiwa pembunuhan di masa depan. Pencegahan pembunuhan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa strategi dapat diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembunuhan di masa depan. Yang pertama, pendidikan emosional. Meningkatkan pendidikan tentang manajemen emosi dan resolusi konflik dapat membantu individu mengatasi masalah tanpa kekerasan. Program edukasi yang menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan komunikasi yang sangat penting. Yang kedua, kesadaran sosial. Masyarakat harus diajarkan tentang dampak dari kekerasan dan pentingnya menjaga lingkungan yang aman. Ini termasuk sosialisasi tentang tanda-tanda perilaku mencurigakan dan bagaimana melaporkannya. 2. Penegakan hukum yang ketat. Sanksi tegas. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kekerasan dan pembunuhan dapat memberikan efek jera. Kerjasama antara penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus ditangani dengan cepat dan adil. Oke teman-teman, itu saja materi mengenai kasus atau peristiwa pelanggaran HAM. Sekian dan terima kasih.